Kita masih dipertemukan dalam mata kuliah manajemen kredit investasi pada sesi 10 dengan materi figur investasi keuangan. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas bagaimana peran sentral atau figur investasi dalam sistem perekonomian suatu negara, di mana investasi merupakan hal yang sangat penting, sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian atau pembangunan ekonomi suatu negara, baik melalui peran dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen keuangan yang disediakan oleh sistem keuangan suatu negara melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada. Nah, bagaimana situasi investasi yang ada di negara Indonesia? Menurut World Bank, alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi oleh Pemda maupun pemerintah pusat, perizinan usaha yang ada di Indonesia, dan regulasi pasar tenaga kerja. Nah, bagaimana investasi yang ada di daerah? PAD, salah satu unsur penggeraknya adalah investasi, terutama yang berbasis sumber daya domestik. Dengan demikian, investasi daerah akan berkembang dinamis dan makin memberi nilai tambah sosial ekonomi bagi masyarakat daerah apabila dirangsang dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang pro ekonomi rakyat. Nah, itulah kenapa kita sebagai masyarakat, sebagai bagian dari negara Indonesia ini perlu berkontribusi untuk melakukan investasi untuk berkontribusi terhadap PAD di daerah tempat kita berada pada khususnya, dan pada akhirnya terhadap ekonomi global di negara kita. Nah, bagaimana pasar yang tersedia dalam ekonomi global? Kita lihat antara lain ada pasar komoditi, pasar uang, pasar modal. Terlebih dahulu kita pahami apakah pasar itu adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, informasi. Pertukaran tersebut disebut sebagai transaksi. Yang pertama adalah pasar komoditi, adalah suatu tempat pertemuan atau pasar antar permintaan dan penawaran komoditas atau barang. Nah, berbicara masalah pasar komoditi internasional, kita lihat komoditasnya tentu saja yang barang yang diperdagangkan dan laku di pasaran dunia internasional, baik itu dari pertanian, pertambangan, kehutanan, dan lainnya yang memiliki standar internasional yang telah disepakati bersama. Dalam pasar komoditi terdapat dua transaksi, yaitu transaksi efektif, di mana transaksi jual beli diakhiri dengan penyerahan barang dagangan, dan transaksi spekulatif yang tujuannya bukan penyerahan barang tetapi pembayaran dan penerimaan serta penyerahan barangnya ataupun uang dilakukan beberapa bulan kemudian. Berikutnya merupakan fungsi dari pasar komoditas. Tempat informasi tentang jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia, kemudian tempat mengadakan transaksi jual beli, tempat informasi tentang negara yang membutuhkan barang atau komoditas. Nah, sebagai berikut adalah contoh dari pasar komoditas internasional ya. Di Jerman ada pasar untuk komoditas tembakau, kemudian di Singapura untuk komoditas karet, di Malaysia untuk komoditas kelapa sawit, kemudian di New York ada pasar untuk komoditas kopi, gula, dan kakao. Sama seperti pasar komoditas tradisional yang ada di sekitar kita ya. Nah, berikutnya adalah pasar uang dan pasar modal. Ya, kita review sedikit materi yang sebenarnya telah kita pelajari dalam mata kuliah pasar modal dan falas. Nanti untuk mereview lebih detail bisa kalian ikuti video pembelajaran pasar modal dan falas. Nah, perbedaan dari pasar uang dan pasar modal, pasar uang adalah memperdagangkan aset keuangan kurang dari 1 tahun, sedangkan pasar modal lebih dari 1 tahun. Nah, ketiga pasar yang kita bahas ini merupakan pasar yang ada dalam sistem ekonomi global dan sistem ekonomi yang ada di setiap negara, termasuk di negara kita, di mana ketiga pasar tersebut kita dapat berkontribusi di dalamnya melalui kegiatan investasi. Baik, kita sedikit review untuk pasar uang ya. Merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non keuangan dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan
dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas. Lanjut. Fungsi dan tujuan pasar uang sebagai sumber pembiayaan, modal kerja dan investasi jangka pendek, kemudian fasilitator dan mediator para investor, mediator dan menghimpun dana masyarakat, kemudian menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Berikut ini adalah contoh dari instrumen pasar uang yang merupakan investasi jangka pendek. Ada SPBU, ada SBI, ada deposito, ada promissory notes, kemudian ada treasury bills, ada bankers acceptance, ada commercial paper, ada call money. Nah, berikut adalah instrumen pasar uang dunia, kemudian instrumen pasar uang di Indonesia. Nah, ini dia peserta pasar uang, ya. Ada lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintahan, individu, ada bank sentral. Kita lanjutkan dengan review pasar modal. Fungsi dari pasar modal adalah sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sarana peningkatan kapasitas produksi, kemudian sarana penciptaan tenaga kerja, sarana peningkatan pendapatan negara sebagai indikator perekonomian negara. Nah, berikut adalah jenis pasar modal, ya. Pasar modal pertama atau perdana dan seterusnya. Pasar modal pertama adalah pasar di mana dilakukan atau terjadilah IPO. Kita lanjutkan. Instrumen pasar modal atau investasi jangka panjang. Instrumen dalam pasar modal disebut sebagai efek. Efek bisa berupa saham, obligasi, right, warrant, dan instrumen derivatif lainnya. Nah, berikut adalah organisasi pasar modal. Ada Menteri Keuangan, Bapepam, dan SRO yang terdiri dari BEI, KPEI, dan KSEI. Nah, untuk melakukan investasi, tentunya kita perlu terlebih dahulu sebagai dasar untuk mengambil keputusan apakah investasi yang akan kita lakukan layak atau tidak, nah, menguntungkan atau tidak, akan segera kembali biaya investasi kita di awal akan segera kembali modal atau tidak. Nah, itulah fungsi dari metode keuangan dalam investasi. Melalui metode keuangan dalam investasi, kita bisa menilai kelayakan dari investasi yang akan kita lakukan untuk mengambil keputusan investasi. Nah, keputusan investasi adalah kebijakan manajemen dalam menggunakan dana perusahaan yang ada pada sebuah aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, keputusan investasi seperti apa yang harus dijalankan? Tentunya yang paling menguntungkan, yang returnnya yang paling tinggi, biaya paling murah, waktu pengembalian yang paling cepat, dan risiko yang seminimal mungkin. Nah, ini gunanya kita menggunakan metode perhitungan terlebih dahulu. Kira-kira menguntungkan yang paling tinggi yang mana? Biayanya yang paling murah yang mana? Waktu pengembalian yang paling cepat, investasi yang mana? Kita lanjutkan. Metode penilaian investasi. Penilaian investasi bertujuan untuk menilai usulan keputusan investasi yang seperti apa yang layak dijalankan. Itu tadi ya, yang memberi keuntungan yang paling maksimal, risiko yang paling minim, waktu pengembalian yang paling cepat, dan sebagainya. Nah, ada dua kategori metode penilaian investasi yang umum digunakan, yaitu model non-diskonto dan model diskonto. Yang pertama, model non-diskonto adalah metode penilaian yang tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Ya, ada 3 pendekatan ya, di situ ada 2. Ada 3 ya, ada ARR, ada ROI, ada payback period. Kemudian untuk model diskonto adalah metode penilaian yang memperhatikan nilai waktu dan melibatkan konsep diskonto arus kas investasi. Ya, contohnya ada perhitungan NPV, net present value, dan IRR, internal rate of return. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah ARR. ARR merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara mengukur tingkat keuntungan
seberapa besar laba yang akan didapat. Tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Rata-rata laba setelah pajak atau EAT, earn after tax, per rata-rata investasi kali 100%. Nah, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari ARR. Kelebihannya sederhana dan mudah dimengerti perhitungannya. Kemudian perhitungannya menggunakan data accounting yang sudah tersedia sehingga tidak memerlukan perhitungan tambahan. Nah, kekurangannya tidak memperhatikan time value of money. Kekurangan yang lain adalah menitik beratkan pada masalah accounting dan kurang perhatikan data cash flow, serta kurang perhatikan panjangnya jangka waktu investasi. Kita masuk dalam contoh soal. Contoh, perusahaan PT Amazing mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment. Initial investment adalah biaya investasi awal yang perlu diinvestasikan ya. Sebesar 500 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 100 juta per tahun dengan usia ekonomis 10 tahun tanpa nilai residu. Berapakah ARR proyek tersebut? Baik, tadi dari soal diketahui biaya investasinya 500 juta. Ya, kemudian usia ekonomisnya 10 tahun. Jadi depresiasinya per tahun, penyusutannya ya, per tahun dihitung dari biaya investasi per usia ekonomis. Jadi 500 juta per 10 didapat 50 juta ya. Nah, cash inflow-nya per tahun adalah 100 juta. Oke, jadi ARR-nya adalah pendapatan investasi per biaya investasi. Nah, pendapatan tentunya didapat dari cash flow-nya dikurangi dengan depresiasinya, pengurangnya ya. 100 juta dikurangi 50 juta per 500 juta. Didapat 50 juta per 500 juta. Hasilnya adalah 0,1 atau 10%. Kesimpulannya, tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return-nya adalah 10% di atas 0 ya. Jadi layak untuk dilakukan. Nah, ini. Dari soal di atas, pengusaha atau investor dapat menilai apakah akan melanjutkan investasi atau membatalkannya dengan keuntungan sebesar 10% tersebut. Ya, meski layak dilakukan karena menguntungkan, tapi keuntungannya 10%. Nah, untuk dilanjutkan atau tidak kembali kepada pengusaha atau investornya cukup atau tidak dengan keuntungan 10% tersebut. Nah, untuk sebagai perbandingan, tentunya pengusaha atau investor dapat membandingkan dengan faktor bunga yang berlaku untuk mengambil keputusan. Bila dianggap menguntungkan, maka investasi pada proyek yang bersangkutan akan dilanjutkan. Apabila merugikan, maka rencana investasi tersebut bisa dibatalkan. Nah, selain itu, pengusaha atau investor juga dapat membandingkan 2 atau lebih proyek dan menilai proyek mana yang paling menguntungkan. Jadi dihitung ARR dari masing-masing proyeknya. Proyek yang memberikan ARR yang lebih tinggi berarti yang lebih menguntungkan, karena semakin tinggi nilai ARR-nya semakin tinggi pula tingkat pengembaliannya atau tingkat keuntungan yang diperoleh. Yang kedua adalah ROI. Di situ ARR saya ralat ya, ROI ya. ROI adalah rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi sebuah investasi dengan membandingkan laba bersih dengan total biaya atau modal yang diinvestasikan. Jika hasil perhitungan ROI positif, maka investasi tersebut bisa dilakukan atau diterima. Nah, rumusnya adalah pendapatan dari investasi dikurangi biaya per biaya investasi. Berikut adalah kriteria kelayaan ROI ya. Jika positif, maka dianggap pengembaliannya baik. Jika negatif, berarti pendapatan yang didapat tidak dapat menutupi biaya investasi yang dikeluarkan. Kita masuk dalam contoh soal. Contoh, seorang investor membeli saham sebanyak 50.000 lembar saham dengan harga 1.000 per lembar. Setahun kemudian investor tersebut menjual sahamnya senilai 2.500 per lembar. Pertanyaannya, berapakah ROI pada saham tersebut?
Baik, ini dari soal tadi ya. Pendapatannya kita hitung dari jumlah lembar saham dikalikan nilai jualnya. Nilai jualnya 2.500. Jadi pendapatannya 125 juta. Sedang biaya investasinya tadi harga belinya saham 1.000. 50.000 lembar saham dikalikan harga belinya 1.000. Jadi biaya investasinya adalah 50 juta. Nah, untuk penyelesaian ROI-nya kita lihat. ROI-nya 125 dikurangi 50. Jadi pendapatannya berapa dikurangi biayanya, itu pendapatan bersihnya ya, labanya ya. Nah, laba per biaya investasi, jadi 75 juta per 50 juta, hasilnya adalah 1,5 atau 150%. Di atas 0, jadi layak untuk dilakukan. Baik, contoh soal yang kedua. Seorang manajer produksi ingin membeli mesin packing seharga 160 juta. Dengan mesin packing tersebut, produksi dapat menghemat penggunaan tenaga kerja sebanyak 9 orang. Gaji setiap tenaga kerja adalah sebesar 3 juta. Berapakah return on investment untuk mesin packing tersebut selama setahun? Baik, ini dari soal ya. Diketahui pendapatannya didapat dari 3 juta 9 orang tadi ya pekerjaannya, kemudian selama 1 tahun 12, berarti 3 juta kali 9 orang kali 12 ya, hasilnya adalah 324 juta. Nah, biaya investasinya adalah 160, jadi ROI-nya 324 juta dikurangi 160 per biayanya 160 juta, didapat 164 juta per 160 juta. Hasilnya 1,025 atau 102,5%. Oke, ini kesimpulannya ya. Yang ketiga, metode payback period merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara menghitung jangka waktu suatu investasi untuk menutup kembali semua pengeluarannya dengan menggunakan aliran kas yang masuk. Rumusnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari payback period. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah kriteria kelayakan payback period. Investasi dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan dengan periode payback maksimum. Jika lebih panjang dari periode payback maksimum, maka dinyatakan investasi tersebut tidak layak. Jika ada beberapa alternatif, maka yang dipilih adalah payback period yang paling pendek. Baik, ini adalah contoh soal ya. Ada usulan investasi dalam suatu proyek membeli mesin baru sebesar 12 juta yang diperkirakan mempunyai proceeds atau net cash flow seperti tampak pada tabel berikut. Ya. Untuk tahun pertama, proceeds-nya adalah 6 juta. Ya, jadi arus kas bersihnya adalah 6 juta. Kemudian untuk tahun kedua didapat 5 juta. Untuk tahun ketiga 4 sampai 6 juta. Tahun keempat didapat 3 juta, tahun kelima 2 juta, tahun keenam adalah 1 juta. Nah, apakah usulan investasi tersebut diterima atau ditolak? Bila diperkirakan PP maksimumnya adalah 3 tahun. Baik, tadi nilai investasinya adalah 12 juta. Proceeds-nya dalam tahun pertama 6 juta ya, berarti 12 juta dikurangi 6 juta masih tersisa 6 juta. Ya, investasi yang dilakukan yang belum kembali modal adalah 6 juta. Nah, sekarang proceeds untuk tahun kedua adalah 5 juta. Berarti sisa biaya investasi tadi 6 juta dikurangi 5 juta, sisanya masih 1 juta. Nah, 1 juta ini yang
kembali pada tahun ketiga. Sedangkan tahun ketiga tadi prosesnya adalah 4 sampai 6 ya. Bisa kalian lihat kembali nanti. Nah, sekarang. Nah, proses yang belum tertutup sesudah akhir tahun kedua adalah 1 juta. Sedangkan proses tahun ketiga adalah 4 juta sampai 6 ya. Padahal dana yang dibutuhkan untuk menutup kekurangan investasi sebesar 1 juta. Ya kan? Untuk tahun pertama sudah berkurang 6, tahun kedua berkurang 5 ya. Nah, tinggal sisa. Nah, ini berarti bahwa yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar 1 juta dalam tahun ketiga adalah 1/4. 1 juta per prosesnya 4 juta ya. Jadi kalikan 1 tahun berarti 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan diharapkan sudah kembali modal dari sisa biaya investasi yang 1 juta. Jadi PP dari investasi tersebut adalah 2 tahun 3 bulan. Nah, PP maksimalnya adalah 3 tahun tadi ya, maka PP dari investasi kurang dari PP maksimum, maka rencana investasi tersebut diterima atau bisa dilakukan. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah metode net present value. Merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dan mempertimbangkan nilai waktu uang. Dengan rumus demikian ya. Ada yang rumusnya 1 plus K pangkat T-nya di atas. Kalau di atas berarti pangkat T-nya menjadi pangkat minus T ya. K-nya mungkin ada yang menuliskan I kecil ya. Kemudian T-nya ada yang menuliskan dalam rumusnya dalam huruf N ya. Jadi seandainya tidak dibagi berarti AT dikalikan 1 plus K pangkat min T. Kalau tidak dalam rumus pembagian ya. Kalau dikalikan berarti pangkatnya minus T. Oke, sama saja ya. Nanti kalau mendapatkan rumus dari referensi yang lain. Nah, prinsip dari net present value adalah demikian. Investasi dilakukan saat ini, sedang harapan return yang diharapkan adalah di waktu yang akan datang. Pastinya nilai uang dari waktu yang akan datang tidak sama dengan nilai uang yang kita investkan pada saat sekarang. Itulah kenapa supaya fair, nilai uang yang di masa mendatang di present value kan ke masa sekarang, disetarakan dengan nilai uang di masa sekarang. Jadi istilahnya di present value kan. Nah, rumusnya adalah demikian ya. Present value sama dengan future value kali 1 per 1 plus R pangkat N. Oke ya, yang di blok hijau ya. Saya ulangi lagi. Jika ditaruh di atas yang 1 per itu 1 plus R pangkat N itu ditaruh di atas berarti present value sama dengan future value kali 1 plus R pangkat minus N. Oke, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Dalam penghitungan net present value, kita mengenal apa yang disebut sebagai discount rate dan discount factor ya. Tadi di rumus bisa kalian lihat. Present value sama dengan future value kali 1 per 1 plus R pangkat N, atau present value sama dengan future value kali 1 plus R pangkat minus N. Nah, R di sini adalah discount rate. Nanti ketahui discount rate-nya berapa persen gitu ya untuk menghitung. Nah, jika diskon rate-nya 10%, maka akan ketemu diskon faktornya ya. Jadi 1 plus 10% pangkat 1 itu adalah 0,9091 ya. 1 per 1 plus 10% pangkat 1 adalah 0,9091. Atau jika tidak pakai 1 per berarti 1 plus R pangkat minus N, jadi 1 plus 10%, jadi 0,1 ya, pangkat minus 1, hasilnya sama ya, 0,9091. Bisa kalian coba menggunakan kalkulator di smartphone, berarti
1 plus 10%, itu berarti 1 plus 0,1. Hasilnya 1,1 ya. 1,1 pangkat minus 1. Hasilnya akan ketemu 0,9091. Oke. Ini kunci untuk nanti penghitungan NPV, Net Present Value, dan IRR. Oke, kita lanjutkan. Kelebihan dan kekurangan NPV ya adalah berikut ini. Kemudian kita masuk dalam kriteria kelayakan investasi. Jika lebih dari 0, layak untuk dilaksanakan. Jika kurang dari 0, tidak layak untuk dilaksanakan. Jika sama dengan 0, dilaksanakan atau tidak kembali lagi kepada investornya. Karena tidak ada perbedaan antara nilai uang di masa depan dengan masa sekarang. Nah, sebagai contoh adalah soal berikut ini. Diketahui nilai residu adalah 0, kemudian metode penyusutannya menggunakan penyusutan garis lurus. Tingkat suku bunganya adalah 15%, jadi R-nya adalah 15% atau 0,15 ya. Nah, estimasi data arus kas untuk investasi dilakukan 120 juta, mohon maaf itu tahun 0 semua, yang benar adalah tahun 0 berarti pelaksanaan investasi, di mana menanamkan investasi ya sebesar 120 juta. Kemudian yang bawahnya adalah tahun pertama ya. Tahun pertama estimasi arus kasnya adalah 70 juta. Kemudian tahun kedua, bawahnya ya. Tolong diralat sendiri. Estimasi arus kasnya adalah 50 juta. Tahun ketiga estimasi arus kasnya adalah 30 juta. Oke, saya ulangi. Untuk investasi sebesar 120 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 15%, diperkirakan estimasi arus kas yang didapat pada tahun pertama adalah 70 juta, tahun kedua adalah 50 juta, tahun ketiga adalah 30 juta. Hitunglah net present value-nya. Baik, ini kita lihat lagi rumus yang tadi ya. Rumusnya adalah future value kali 1 plus R pangkat minus N. Tadi ya, 1 per 1 plus R pangkat N, atau dibalik 1 plus R pangkat minus N. Oke. Nah, sekarang kita lihat kembali. Nah, ini ya. Tahun pertama akan dihasilkan 70 juta. Jadi future value-nya 70 juta. R-nya 15, N-nya tahun pertama 1 berarti ya. Oke. Nah, masuk kembali ke penyelesaian. Berarti untuk tahun pertama present value-nya 70 kali 1 plus 0,15 pangkat minus 1. Hasilnya 6869.565,22. Tahun kedua, kita lihat kembali. Tahun kedua yang didapat adalah 50 juta. Jadi future value-nya 50 juta, N-nya adalah 2. R-nya 15% atau 0,15 ya. Jadi present value untuk tahun kedua adalah 50 juta kali 1 plus 0,15 pangkat minus 2. Ketemu 37807.188. Kemudian untuk tahun ketiga 30 juta kali 1 plus 0,15 pangkat minus 3. Hasilnya 19.725.486. Oke, diakumulasikan semuanya 118.402.235. Jadi untuk tahun pertama, kedua, ketiga di total semuanya adalah 118.402.235. Nah, sekarang present value investasi ya. Dihitung. Kalau tadi
present value arus kas. Nah, sekarang present value investasi. Kenapa? Karena untuk menentukan NPV kita akan mengurangkan present value arus kas dengan present value investasi. Nah, present value investasi pada tahun pertama tadi kita menginvestasikan sejumlah 120 juta ya. Oke, karena tahun pertama investasi itu tahunnya adalah tahun ke-0, maka pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya. Jadi 1 plus 0,15 kan hasilnya 1,15. Tapi karena dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi present value investasinya 120 juta kali 1 hasilnya 120 juta. Net present value-nya present value arus kas dikurangi present value investasi. 118,402,235 dikurangi 120 juta hasilnya minus 1.597.764. NPV-nya minus, jadi investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan. Baik, kita lanjutkan ke IRR ya. IRR merupakan suku bunga yang akan menyamakan jumlah nilai sekarang dari penerimaan yang diharapkan diterima atau present value of future proceed. Baik, ini adalah rumus dari IRR ya. Untuk IRR penghitungannya kita sama dengan NPV, kita menggunakan penghitungan present value. Oke, kita masuk dalam contoh soal. Contoh, perusahaan zaman dia sedang mempertimbangkan suatu usulan proyek investasi senilai 150 juta. Umur proyeknya 5 tahun tanpa nilai sisa. Nah, arus kas yang dihasilkan tahun pertama 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35, tahun kelima 28 juta. Jika diasumsikan RRR 10%, berapakah IRR? RRR di sini adalah required rate of return. Jadi yang diharapkan adalah 10%. Oke, kita masuk ke penyelesaian soal. Nah, kita coba dengan diskonto 16%. Coba ya, dicoba dengan faktor diskonto 16%. Memang ini kita harus mencoba dengan dua faktor diskonto ya. Kita coba nanti diperbandingkan baru dikurangkan gitu ya. Oke. Kita coba dengan faktor diskonto 16%. Nah, tahun pertama kita lihat tadi ya, tahun pertama kita kembali ke soal. Tahun pertama arus kasnya adalah 60 juta. Jadi future value-nya adalah 60 juta ya. Kemudian kita hitung di sini faktor diskontonya adalah 16% atau 0,16. Jadi present value-nya adalah 60 juta kali 1 plus 0,16 pangkat minus 1 karena tahun pertama. Ya. Ketemu 60 juta kali 0,8621 hasilnya 51726. Oke, lanjut tahun kedua. Sama ya, 50 juta kali 1 plus 0,16 pangkat minus 2 karena tahun kedua. Oke, ketemu 37160. Kemudian tahun ketiga ketemu 25.668 dan seterusnya hingga kita akumulasikan seperti tadi, kita jumlahkan semuanya, total present value-nya untuk 5 tahun ketemu 100.131.700.000. Nah, investasi awalnya adalah 150. Jadi net present value-nya adalah 100.131.700 dikurangi 150 juta. Hasilnya adalah minus 49.868.300. Itu untuk faktor diskonto 16%. Sekarang kita coba untuk faktor diskonto 10%. Sama seperti tadi ya. Berarti 60 juta kali, karena 10% berarti 1 plus 10% itu 0,1 ya. 1,1 pangkat minus 1. Hasilnya 0,9090. Ketemu 54540. Oke. Kemudian tahun kedua 50 juta kali 1 plus 0,1 pangkat minus 2. Hasilnya 50 juta kali 0,8264.
ketemu 41.320.000 dan seterusnya hingga ketemu total present value-nya adalah 167.202.200. Nah, investasi awalnya padahal adalah 150. Jadi net present value-nya adalah 17.202.200. Nah, dari penghitungan faktor diskon 10% dan 16% kita interpolasi ya, kita cari selisihnya demikian. Nah, selisih bunganya 10% dan 16%, jadi selisihnya adalah 6%. Kemudian selisih present value-nya tadi 167.202.200 dan untuk 16% 100, 131, 700, 67 070 500, ketemu ya, dikurangkan saja ini. Kemudian selisih PV dengan investasi awal ya. Untuk 16% adalah 150 karena kita lihat ya. Untuk 16% tadi minus ya, maka kita menggunakan investasi awalnya 150 yang kita input di situ. Nah, untuk 10% selisih PV dengan investasi awal 167 ya. Nah, 6%-nya dikurangkan 167 dengan 150 ketemu 17.202. Nah, sekarang IRR kita dapatkan dari 10% plus selisih PV dengan investasi awal per selisih PV dikalikan 6%. Ketemu 11,5388. Ini adalah rumus untuk interpolasi ya. IRR untuk interpolasi dihitung dari selisih bunga, kemudian selisih bunga yang menghasilkan, kemudian selisih PV dengan investasi awal per selisih PV dikalikan selisih bunga antar faktor diskon. Oke, ketemu 11,5388. Kesimpulannya, usulan proyek investasi tersebut sebaiknya diterima karena IRR di atas 10%. Baik, demikian tadi perhitungan kelayakan investasi dengan beragam metode investasi keuangan. Nah, kita lanjutkan dengan apa saja institusi keuangan yang ada di negara kita ya. Ini sudah kalian pelajari dalam mata kuliah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank ya. Oke, ada lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan non depository yang secara bagannya adalah demikian. Ini adalah institusi keuangan yang ada di Indonesia. Ya. Untuk lembaga keuangan lainnya sudah kita pelajari di mata kuliah PM dan Falas pula. Ya, untuk mereview silahkan di review kembali materi mata kuliah pasar modal dan falas ya. Apa itu leasing, factoring, anjak piutang, ventura dan sebagainya. Kemudian begitupun dengan bursa efek, kemudian asuransi, dana pensiun, pegadaian, semuanya sudah kita pelajari dalam mata kuliah pasar modal dan falas. Oke. Nah, berbicara mengenai institusi terkait dengan institusi keuangan, kita lihat lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia ya. Ada OJK, bursa efek, perusahaan efek, ada KPI, KSEI. Nah, kemudian bedanya pasar uang dengan pasar modal secara institusi. Jika pasar uang diotorisasi oleh Bank Indonesia, pasar modal oleh Departemen Keuangan melalui BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, jika keseluruhan transaksi pasar uang ada di bank, sedangkan pasar modal transaksinya dilaksanakan di bursa efek dan perusahaan sekuritas. Kemudian produk pasar utama dari
pasar uang adalah SBI, SPBU deposito, sedangkan produk utama pasar modal adalah saham, obligasi, reksadana. Oke, kemudian instrumen pasar uang periode waktunya adalah kurang dari 270 hari atau jangka pendek, sedangkan pasar modal periodenya jangka panjang. Nah, berkaitan dengan resiko dan earning, return dan risknya untuk pasar uang lebih kecil dan lebih stabil, sementara pasar modal resiko dan earningnya lebih tinggi. Dari alternatif tersebut, silahkan untuk berinvestasi, pilihan Anda di pasar uang atau di pasar modal atau di investasi alternatif lainnya. Apa itu investasi alternatif? Investasi alternatif adalah aset keuangan yang tidak termasuk dalam salah satu kategori ekuitas pendapatan investasi konvensional. Yang dimaksud kategori konvensional di sini adalah saham, obligasi, dan uang tunai yang ada di pasar modal dan pasar uang tadi ya. Kemudian sebagian besar aset investasi alternatif dipegang oleh investor institusional atau individu terakreditasi dan berpenghasilan tinggi karena sifatnya yang kompleks. Akan tetapi aturan yang menaungi ini masih kurang ya, masih lemah, jadi tingkat risikonya lebih tinggi. Nah, contoh dari investasi alternatif adalah contohnya adalah Ventura, dana lindung nilai, properti real, komoditas, aset berwujud. Sebagai contoh, koleksi barang antik. Nah, ini kemudian apalagi ya, ada banyak ya, ada bisa kalian lihat nanti banyak sekali investasi alternatif yang ada. Nah, sebagian besar investasi alternatif tidak diatur oleh SEC, cenderung tidak liquid. Kemudian bisa kalian lihat real estate juga merupakan bagian dari investasi alternatif. Nah, bagaimana caranya bekerja? Banyak investasi alternatif memiliki investasi minimum dan struktur biaya yang tinggi, terutama jika dibandingkan dengan reksadana dan dana yang diperdagangkan di bursa. Memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mempublikasikan data kinerja dan beriklan. Ya, jadi biasanya hanya kalangan atas, mereka memiliki komunitas sendiri, komunitas barang antik misalnya ya. Nah, kemudian jumlah pembeli yang terbatas, maka investor bahkan mungkin kesulitan menilai investasi alternatif. Nah, ini bisa dilihat di alinea paling bawah. Misalnya penjual koin emas ini ya, 20 dolar St. Gaudens Double Eagle tahun 33 nih. Mungkin mengalami kesulitan menentukan nilainya karena hanya ada 13 yang diketahui pada tahun 2018. Jadi karena peminatnya ya itu saja gitu ya, kalangannya juga terbatas, hanya bagian dari komunitas tertentu, jadi menentukan harganya mengestimasi juga susah gitu ya. Oke, kemudian bagaimana mengenai regulasinya? Meskipun tidak melibatkan barang unik seperti koin atau karya seni, investasi ini rentan terhadap penipuan dan penipuan investasi karena sifatnya yang tidak diatur. Nah, karena belum ada regulasi yang kuat yang memayungi transaksi dari investasi alternatif. Oke. Jadi penting bagi investor untuk melakukan uji tuntas yang ekstensif ketika mempertimbangkan investasi alternatif. Perlu mempelajari pasar dengan secermat-cermatnya. Kemudian ya perlu kesabaran lebih karena anggota komunitasnya ya hanya itu saja gitu ya. Nah, mereka termasuk dalam lingkup Dodd-Frank, Wall Street Reform, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, meski tadi tidak diatur oleh SEC, tapi mereka tunduk pada aturan Securities and Exchange Commission. Meskipun mereka biasanya tidak harus mendaftar secara resmi ke SEC. Oke, demikian materi dari figur investasi keuangan sesi 10 mata kuliah manajemen kredit dan investasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bertemu di video pembelajaran berikutnya.